Ya, silakan tim. Nyalakan kamera dulu. Ah, gitu. Duduk yang bagus dulu. Tenang, tenang, tenang. Oke. Ya. Kristen? Oke. Gimana, setujukah bahwasanya Yesus bukan hamba Tuhan? Yesus itu hamba Tuhan ketika dia menjadi manusia. Pertanyaannya bukan itu. Setuju atau tidak bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Setuju, tapi ketika dia menjadi manusia, tapi dia Allah itu juga gitu. Coba Ketika jelaskan. dia menjadi Oke, manusia, silakan jelaskan. Jelaskan. ketika dia menjadi manusia, di dalam, aku kasih ayat ya. Oke, silakan. Di dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam ayat ini mengatakan, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia mengambil rupa sebagai hamba untuk melayani manusia dan menebus dosa manusia. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, dia kan sudah duduk di samping Allah Bapa. Jadi dia tidak jadi hamba lagi gitu. Lalu dia duduk di sana di samping Bapa di surga itu bukan sebagai hamba, lalu sebagai apa? Bagi anaknya, dia kan anaknya, dia tidak berperan lagi. Hamba itu kan dalam arti mengabdi kan, istilahnya melayani. Seperti di dalam gereja kan bisa dikatakan pendeta Apakah itu dia hamba. masih melayani Bapa di surga? Dia ketika di surga, dia sudah sama seperti Allah Bapa kan? Dia tidak lagi menjadi melayani Bapa di surga? Tidak, maksudnya dia tidak seperti manusia pada umumnya lagi. Bukan. Kita nggak bahas dia seperti manusia. Nggak, Mas, itu bukan urusan kita. Pertanyaannya, ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, apakah dia masih melayani Bapa di surga? Tidak, karena dia sudah sama seperti Allah itu, kuasanya sudah besar sama seperti Allah Bapa itu. Oke, buka 2 Korintus. Oke, baik. Ayatnya dulu, ayat pendukungnya dulu, silakan. Bahwa setelah ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, maka ia sama seperti Bapa di surga. Kuasanya sama, begitu. Silakan, ayatnya. Ayatnya saya lupa sih, cuman pernah baca. Nah, ini fitnah yang nyata ini kalau udah begini. Ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Islam, waktu saya minta ayatnya, lupa, selalu lupa. Oke, buka 2 Korintus pasal yang ke-15. 2 Korintus pasal 15. 2 Korintus 15. Ya, 2 Korintus 15. 1 Korintus 15. Sorry, maaf, salah. Makanya. Maaf, salah. 1 Korintus 15 maksud saya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat yang ke-28. 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Coba jelaskan itu kepada kami. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya dan melakukan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi. Ya itu, kan dia sudah sama seperti Allah ini. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan dia kan ketika dia jelma jadi manusia itu. Coba pelan-pelan. Coba dibaca baris yang pertama. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Stop. Tetapi, atau dimulai dulu dari 27-nya, coba. Dari 27.
Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi Siapa kalau itu? Nya yang pertama sama nya yang kedua siapa-siapa aja itu? segala sesuatu yang di bawah kakinya. Di bawah kaki Allah Bapa. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar pelan-pelan ya. Oke, kita belajar lagi isi Alkitab supaya Alkitab ini teman-teman tidak diperkosa atau dipahami dari luar konteks agama atau perjanjian lama ya. Karena kalau kita baca ini menurut konteks pemahaman di luar konteks Ibrani, maka yang terjadi adalah pemerkosaan seperti itu ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Sabar ya, 15. Oke. Saya hilangkan dulu ini. Oke. 1 Korintus pasal 15 ya. Ayat yang kita mulai dari ayat yang sebentar ya. Kita mulai dari ayat 25. Saya bacakan ya, saya yang baca. Ya, silakan. Karena ia di sini siapa? Memegang pemerintah. Tunggu baca dulu, Bang. Nanti aku jawab asal-asalan. Baik, saya baca. Baik, saya baca. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Saya ulangi lagi. Karena ia harus memegang pemerintahan. Siapa ia di sini? Karena ia harus memerintahkan sebagai raja. Yesus. Baik, betul. Karena ia, kita ganti saja kalau ada kata ganti ya. Karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Oke? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di sorga di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu ini dalam tanda kutip nih, kelihatan tanda kutipnya? Kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Saya ulangi satu kali lagi. Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, apakah di situ termasuk Bapa di sorga? Ya. Termasuk Bapa di sorga ditaklukkan oleh Yesus? Tidak. Iya, makanya di sini ada kata-kata. Maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Malahan, perhatikan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan apa? Anak akan apa? Anak akan apa? Memberontak kepada Bapa di sorga yang telah menaklukkan semuanya di bawah Yesus? Atau kenapa? Telah melakukan segala sesuatu di bawah kakinya. Iya, memberontak. Bahwa anak akan berontak kepada Bapa di sorga? Astaga. Wah. Udah saya apologet, saya juga yang jadi pendeta sekarang. Memang berat juga apologet. Sulit. Saya ulangi lagi ya, nih. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus oleh Bapa di sorga, ya, maka ia sendiri, Yesus, ya, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah kaki dia
Bapa di surga yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Supaya apa? Supaya Allah Bapa di surga menjadi semua di dalam semua. Atau kalau bingung kita pakai terjemahan lain gimana? Mau pakai terjemahan lain? Biar tidak pusing? Boleh. Kan sekalian Baik. belajar juga. Kita klik. Ya, kalau belajar gitu saya senang. Kalau belajar saya senang. Saya juga belajar. Nah, gitu dong, ya. Kita buka, klik 38-nya ini ya. Klik. 28-nya ini kita klik. Nah, ini ada banyak terjemahan nih. Kalau bingung dengan ayat Alkitab, baca terjemahan lain. Ya. Nah, saya suka dengan terjemahan sederhana. Nih, LAI sudah mengeluarkan Alkitab yang terjemahan sederhana Indonesia. Namanya TSI. Oke, saya bacakan terjemahan TSI. Perhatikan. Sesudah segala sesuatu berada di bawah kuasa anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Maka Kristus sendiri akan menunjukkan bahwa dirinya pun berada di Bawah kuasa Allah. Iya, bahwa Kristus sendiri akan menunjukkan bahwa dirinya pun berada di bawah kuasa Allah Bapa yang sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa anaknya. Dengan demikian nyatalah bahwa Allah adalah yang maha kuasa dan maha tinggi. Gitu. Ini pengajaran Kristen tuh begini. Jadi jangan memutarbalikkan ajaran Kristen dengan mengatakan bahwa setelah segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka Kristus sendiri akan membuat orang-orang melawan Bapa di surga. Bukan. Terus Bapa di surga, Yesus jadi penentang Bapa di surga. Artinya Anda membuat Yesus jadi Lucifer versi kedua. Begitu yang melakukan pemberontakan kepada Bapa di surga, itu yang dilakukan Lucifer. Di dalam Alkitab, Lucifer membawa sepertiga para malaikat untuk memberontak. Seperti itu. Nah, kita baca terjemahan lain. Bis. Bis itu bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka ia sendiri, yaitu anak Allah, akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Ini ajaran Kristen tuh ini. Begitu loh. Makanya Tuhan Yesus itu menjadi lambang bahwa Bapa di surga memerintah. Begitu makanya Tuhan Yesus itu tidak bertindak berdasarkan kemauan sendiri. Karena kalau dia bertindak berdasarkan kemauan sendiri, maka dia sudah membuat Bapa di surga tidak berarti apa-apa bagi dia. Begitu makanya kehadiran Yesus itu sama seperti kehadiran Bapa di surga. Makanya Bapa di surga memerintah dengan perantaraan anaknya. Bapa di surga menjadi raja dengan perantaraan anaknya. Begitu. Supaya apa? Supaya nyata-nyatalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi siapa? Untuk apa Yesus Tuhan tuh? Untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Itu ajaran Kristen tuh kayak begitu. Jangan diputar-putar ke sana kian kemari. Gitu. Bagaimana supaya Bapa di surga memerintah? Ya harus menjadikan Yesus sebagai raja. Gimana Bapa mau jadi raja kalau Yesus tidak menjadi raja? Begitu. Karena Bapa di surga itu bukan fisik, ya, bukan daging dan tulang, tidak berwujud seperti yang kita bayangkan. Bagaimana caranya ia yang begitu besar, yang langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya? Gimana dia mau jadi raja di tengah-tengah kita? Ya dengan cara menurunkan Mesiasnya. Seperti itu. Oke Bang, jadi mengerti. Itulah ajaran Kristen. Begitu. Jadi ajaran Kristen itu Tuhan yang Maha Esa. Begitu.
Oke, setuju? Setuju. Karena Baik. kalau dijelaskan gitu baru ngerti kan? Ya iya, Nah, itu kalau yang mau belajar, jadi jangan modal ngotot. Gitu. Ya, seperti itu. menyampaikan yang saya baca gitu loh. Baik, Kalau baik. sudah Saya sampaikan teruskan. kan sudah. Oke, baik. Saya turunkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada, sebentar ya. Stephen, sebentar. Kita kasih naik. Ada Hunter. Ya, silakan Hunter. Oke, silakan Hunter. Shalom Bang. Shalom Bang Hunter. Bang, kita Bang. diskusinya tentang ini Bang ya. Yesus bukan hamba Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Ya Bang, sebelum saya jawab begini Bang. Gimana? Saya setuju setiap narasi Abang Bang. Karena Abang menjelaskan akurat. Tapi satu Bang yang nggak saya setuju dengan Abang ini. Janganlah Abang bilang orang tolol Bang. Bilang sesat gini Bang, nggak boleh Bang. Bang, karena Buah sudah hasil. mengajarkan sesuatu. Gini loh, gini Bang, gini. Ini, baik. Dalam hal itu oke lah, saya setuju dengan Anda Bang. Tetapi Bang, Iya. kalau kita tidak menggunakan bahasa yang keras begini, nanti nggak sadar-sadar Bang. Gitu loh. Betul Bang. Jadi gini loh Bang. Abang itu saya akui Bang. Abang benar, Abang pas itu Bang. Tapi satu Bang, bentuk kasih Abang sama teman-teman apologet itu, waduh gimana Bang ya, kayak kesannya Abang super power sendirian gitu loh Bang, nggak boleh juga gitu loh Bang. Baik. Masa Abang bikin Kalau tolol? kalau dalam hal itu saya setuju lah sama Anda. Cuman Iya ya, Bang. cuman kadang-kadang kalau tidak kita kerasin, kadang-kadang begini Bang. Anak itu Bang, kadang-kadang kalau kita lambai-lambaikan tangan, jangan. Itu kadang-kadang dia masih ngeyel terus. Kadang-kadang sesekali kita perlu ambil rotan juga. Fuck gitu juga biar dia begitu kaget begitu. Tapi Boleh lagi saya itu, terima. Bang. Tapi saran Anda tetap boleh saya lah, Bang. terima. Jangan tapi jangan terlalu lama-lama kasar. lah Bang, maksud aku Bang. Baik, saya setuju. Boleh setuju gitu dengan Bang, Anda. tapi jangan terlalu lama lah Bang. Baik, saya Karena setuju kasihan dengan juga Anda. kayak Agatha tadi siang itu nangis loh Bang. Bukan, saya tidak serang pribadinya Bang. Saya nggak mau kalau urusan pribadinya itu saya nggak urusan. Tapi statementnya Iya, itu harus membuat gelar sebagai tolologi. Tolologi. Tolologet, bukan apologet Bang. Jadi tolologet. Iya lah Bang. Oke lah Bang. Tapi saya setuju dengan Anda. Jangan terlalu, artinya cuma sekali ini aja lah ya. Iya, itu mudah-mudahan besok berhenti. Tapi kalau masih ngelawan gimana Bang? Kalau masih melawan ya, gimana? Urusan dia lah Bang. Yang penting kami tahu kualitas Bang Edis bagaimana, yang lain bagaimana. Itu aja Bang. Oke, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bang. Baik, saya turunkan. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Aduh, salah pencet. Ini maksudnya salah pencet ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Nababan. Ya, silakan. Nababan. Nababan. Ya, halo Bang Nababan, nyalakan kamera dulu. Nababan. Makasih Bang Obi. Thank you Bang. Makasih Bang Obi. Nababan. Oke, Nababan sombong sekali. Sudah kita sapa-sapa tapi tidak nyahut. Kita kasih naik yang berikutnya ada Ferdinand Hutapea. Oke, Bang Ferdinand Hutapea, nyalakan kamera dulu, Bang. Ferdinand Hutapea, silakan, Bang. Saya undang dari sini untuk menyalakan kamera, ayo. Halo, Bang Ferdinand. Nanti aja bang, belum.
Aduh, gimana Bang Ferdinand? Udah dinaikkan, nanti aja. Ayo silakan teman-teman. Perdebatan, perbedaan pendapat, ya perlu kita sikapi untuk memunculkan kebenaran dari situ. Kalau ada dua orang yang berbeda, kita diskusikan dengan baik, kita debatkan yang baik supaya semakin tajam, supaya semakin jelas pemahaman kita akan Alkitab. Karena banyak orang malas baca Alkitab, senangnya dengar dogma. Baca Alkitab tidak mau, dengar dogma nomor 1. Ayo silakan. Kita kasih naik ada The Truth. Ayo, silakan The Truth. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Gak bisa nyalain kamera bang. Kalau cuma mau nanya santai aja ya, boleh ya? Bisa Bang, bisa. Di sini wajib menyalakan kamera Bang. Kalau Abang The Truth, kenapa Abang takut menyalakan kamera? Silakan Bang. Enggak bang, ini gelap bang. Cuma Oke. mau nanya sebentar aja bang. Nanti Boleh? kalau lampunya sudah hidup baru naik lagi. Kalau sudah terang baru naik lagi ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Melki Sumolang. Silakan Melki Sumolang. Oke, Melki Sumolang tidak ada. Kita kasih naik ada Oping ya, silakan Oping. Silakan Oping, nyalakan kamera Oping. Wah, penakut kamu Dis, takut debat. Ya, kok takut debat? Gimana kamu aja belum nyalakan Iya. kamera kok takut debat? Silakan, kameramu Kamu nyalakan. jagonya di kandang aja Dis. Jagonya di kandang. Mau di kandang siapa? Buktinya kamu sama Agatha itu kok. Kamu Kok nyalakan jadi saja bubuk, kameramu dulu, silakan. Kamera nyalakan dulu. Jangan berani di kandang lah. Ya sudah, kamu suruh saya datang ke kandang siapa? Biar saya datangi. Cari yang netral toh. Kurang netral bagaimana room saya ini? Ngomong, sudah saya Buktinya siapkan. kalau ada yang- Silakan. Gimana? Orang yang pintar debat ya, kamu kasih turunin. Pasti ini penyembah patung Maria ini dari logat. Bang, coba saya tanya dulu. Apakah Anda penyembah patung Maria? Lari dia. Sudah saya bilang pasti itu. Teman-teman saya kasih tahu ya, mereka membenci saya membabi buta bukan karena apa yang saya ajarkan. Mereka benci saya membabi buta karena mereka saya kritik jangan sembah-sembah patung. Itu membuat hati mereka sakit. Karena otaknya sudah dari kecil itu sudah nyaman dengan nyembah patung. Kalau diganggu, maka nalurinya ya itu akan membuat pembelaan diri. Berarti Edis ini sesat, saksi Yehova. Edis tidak percaya Yesus Tuhan. Tetapi Yesus hanya Tuhan. Berarti saksi Yehova. Aduh. Kita kasih naik ada sebentar ya. Stephen Ngongo. Ya, silakan Stephen Ngongo. Edis hanya percaya Yesus itu Tuhan. Silakan Ngongo, nyalakan kamera. Stephen Ngongo. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Saya undang dari sini. Oh, Nah, gitu dong ya. selamat Selamat malam Bang. Abang duduk dulu yang bagus. malam, Bang. Oke, duduk yang Selamat bagus. malam, tenang. Bang. Selamat malam Bang. Salam kenal. Salam kenal kembali Bang. Abang Kristen ya. Ya, Oke. Kristen Katolik.
Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang bantah di sini? Abang setuju ya bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Ya, Yesus adalah Tuhan, Bukan hamba Tuhan. bukan hamba Tuhan. Baik. Ada Alkitab di situ? Nggak ada, Mas. Kan saya umat awam. Oke, baik. Saya tunjukkan dulu. Inilah teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman bilang bahwasanya tolologet ini tidak ada dampaknya. Ada. Biasanya yang kena dampak itu orang-orang awam. Baik. Saya mau tunjuk dulu sama Abang. Siapa tahu Abang tidak percaya kalau ini Alkitab. Ya, saya buka Matius pasal yang ke-12. Oke. Saya hilangin dulu ini Bang ya. Apakah Anda percaya bahwa ini Matius pasal 12 atau jangan-jangan Anda bilang itu kitab saksi Yehova Bang? Makanya saya suruh kitab Anda sendiri. Ya, Oke, percaya ya? Percaya nggak? kelihatan hurufnya, Bang. Nggak kelihatan hurufnya. Pantes Abang nggak bisa ngelihat apa yang tertulis dalam Alkitab. Abang boleh baca kok. Oke, baik. Kita buka pasal ayat 16. Coba Abang baca ini. Banyak orang, Bukan. Judul perikopnya dulu. Judul perikopnya dulu. oh, Yesus hamba Tuhan. Oke, berarti judul ini salah ya. Berarti judul ini harus kita perbaiki. Yesus, mana pulpen saya? Ini kita bikin dulu tulisan di sini. Ini hambanya ditambahin di sini. Yesus bukan hamba Tuhan. Gitu yang betul ya? Ya. Yesus. Oke, ya. baik. Oke, Yesus kita hamba turutin. Tuhan. Bukan Bang. Yesus bukan hamba Tuhan. Itu tulisannya. Ya, Yesus. Ini ada tulisan di sini kecil Bang. Ini ada beberapa mili di sini sudut ya. Ini tulisannya bukan ya. Yesus bukan hamba Tuhan. Baik, kita baca. Ya. Betul. Oke. Coba Bang baca ayat 18-nya. Baca ayat 18-nya Bang. Lihatlah. Itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenaan. Aku akan menaruh Roh Kudus, menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, siapa di sini? Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Ini berbicara tentang siapa? Ya, tentang hamba Tuhan Yesus. Siapa? Yesus. Oke, berarti Yesus bukan hamba ya. Lihat, itu bukan hambaku. Begitu ya? Ya. Betul. Itu bukan hambaku, betul? Itu hambaku atau itu bukan hambaku? Yang itu bukan hambaku. Oke, berarti bacanya lihatlah, itu bukan hambaku yang kupilih, betul? Betul. Makanya kan saya bilang kan. Makanya memang yang bisa kena pengaruh tolologet nih orang-orang. Oke Bang, mandi dulu ya. Mandi dulu, nanti kalau sudah mandi naik lagi ke sini. Jadi kalau mereka ini baca Alkitab teman-teman kayak gini. Yesus bukan hamba Tuhan. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu bukan hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang,
dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Wih, bangsa-bangsa akan berharap kepadanya loh, tapi bukan hamba Tuhan dia itu, bukan. Bukan. Ya, bukan. Dia bukan hamba Tuhan, tapi bangsa-bangsa akan berharap kepadanya. Gimana ini, susah memang mereka ini. Oke, silakan yuk. Yang berikutnya. Saya pastikan, saya jelaskan sama teman-teman ya. Biasanya teman-teman yang melawan Alkitab, satu, nyembah batu. Ini yang lawan Alkitab biar kalian tahu. Tabiat-tabiat orang lawan Alkitab. Satu, nyembah batu. Dua, nyembah patung. Antara itu. Kalau nggak percaya, coba aja naik ke sini. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Bunga Desa. Silakan Bunga Desa, nyalakan kamera dulu. Halo Bunga Desa. Patungku keren. Pokoknya kalau kalian bahas patung, jawaban dia adalah patungku keren. Aku cinta mati dengan patung, sampai mati akan tetap patung. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Mr. Huraf FPO. Ya, silakan Hura FPO. Hura FPO, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Wah, menggema Bang. Ya, selamat malam Bang. Jangan pakai eko Bang, menggema. Balik lagi ke sini Bang. Coba ekonya dihilangkan dulu. Oke, Halo? oke, Bang. Halo. Baiklah, masih menggema. Satu. Masih menggema tapi tidak terlalu parah. Oke. Apakah Anda Kristen? Kristen Protestan. Oke. Setuju Bang bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Hamba Tuhan dong. Ya, ngapain Abang naik ke sini? Saya turunkan kalau begitu Bang. Gimana sih orang-orang ini? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Goris. Makasih Bang JB. Piala Dunia. Thank you Bang JB. Thank you. Ngomong-ngomong Piala Dunia, kita besok nobar ya teman-teman ya. Oke, Goris. Selamat malam Bang Goris. Ya, selamat malam. Oke Bang, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan. Sabar Bang Edi, sebentar saya naik lagi ya. Oke, baik. Kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik, ada Andimaan. Mana tadi dia? Oke, hilang. Kita kasih naik, ada Nela Dinar Sitanggang. Oke, Nela Dinar Sitanggang, nyalakan kamera dulu. Nela Dinar Sitanggang. Oke, Horas Le. Horas, jangan sombong-sombong lah Le, sudah dipanggil-panggil. Diam saja, nggak mau ngomong. Bang. Sorry Le, dah berbaju dah. Ya harusnya pakai baju lah Blay. Baru kerja Le. Buru si tanggang dona walap. Oke. Le dah. Nggak apa-apa. Oke, Le. Apakah Le setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan?
Merang palau tilak kamar minggu itu. Baiklah, baik. Saya turunkan kalau begitu. Tolong teman-teman yang naik, tolong teman-teman harus tahu ya. Tujuan naik itu harus tahu teman-teman. Aduh, berat ini. Yuk, di tap-tap layar dulu yuk. Di tap-tap layar, share-share dulu, bagi-bagikan dulu, follow-follow dulu channel ini. Teman-teman, kita itu harus memberitakan Injil itu secara utuh, secara penuh. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Ya, kita harus menerima, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Yesus harus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya Yesus jadi Tuhan, itu bukan Yesus menjadi jenis partikel tertentu. Karena banyak orang berpikir, Yesus Tuhan itu artinya Yesus sejenis zat partikel tertentu, sama kayak orang-orang Islam. Karena di dalam pikiran orang Islam, Tuhan itu artinya zat tertentu. Padahal tidak ada Alkitab bilang begitu. Arti Tuhan di dalam Alkitab itu, kurios itu, artinya tuan. Sesuatu yang memerintah, sesuatu yang merajai Anda. Begitu, maksudnya begitu. Ya, kalau Yesus belum memerintah hidupmu, kalau Yesus belum merajai hidupmu, menguasai, bertahta di dalam hatimu, artinya Yesus belum jadi Tuhan. Bisa-bisa yang memerintah hidupmu adalah setan atau iblis. Contoh orang-orang yang belum menjadi Yesus menjadi Tuhan. Contohnya, kita kasih putar dulu videonya ya. Kita kasih putar. Contohnya begini, contohnya ada istri orang, ya, kemudian jemarinya itu mendarat di paha istri orang tersebut. Ku beri kalian contoh. Nih dengarkan ya, sebentar ya. Saya kasih lihat, kita pakai slow motion. Contoh, perhatikan. 0,5 ya perputarannya. Nah ini contoh. Ya kasih contoh ya. Stop. Nah, ini namanya Robert. Ya, Robert. Nah, si Robert, perhatikan jarinya. Jemari Robert mulai piknik ya. Mulai piknik ke lutut istri orang. Saya tidak tahu ini siapa. Yang jelas ini bukan istrinya Robert. Robert bersama dengan temannya. Perhatikan. Inilah yang katanya Yesus adalah Tuhan, kata dia. Yesus Tuhan itu artinya Yesus sejenis zat partikel tertentu seperti pemahaman orang Islam. Perhatikan. Oh, lihat tangannya tadi, lihat. Sebentar, putar dikit lagi. Oh, lihat itu tangannya. Nah, itu. Jemari Robert mulai mendarat di paha istrinya orang. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alat. Mirip demo memasak, Robert mulai berakting di depan istri orang. Nah, kita tidak tahu teman-teman apa yang terjadi setelah acara dugem, setelah acara party-party ini ya. Ya, bisa jadi mereka bertiga, ya, bisa jadi Robert berdua, tidak tahu ya. Yang jelas inilah kelakuan orang yang berkata bahwa Yesus Tuhan, 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 Tuhan. Maksudnya Yesus jenis partikel tertentu. Jadi bukan begitu, teman-teman. Arti Yesus Tuhan, artinya itu Yesus memerintah. Bukan Yesus sejenis partikel zat tertentu. Karena di dalam Alkitab yang bisa menjadi Tuhan itu banyak. Perut bisa menjadi Tuhan. Bukan berarti perut itu jenis partikel tertentu.
setan, iblis itu bisa menjadi Tuhanmu. Ketika apa? Ketika hidupmu dikuasai dan dikendalikan oleh setan itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iblislah yang menjadi bapamu. Sebab kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu. Begitu. Makasih Bang Jo. Jadi pengertian menjadi Tuhan itu artinya menjadi sesuatu yang merajai. Menjadi sesuatu yang memerintah. Seperti itu. Nah sekarang kita sebagai orang Kristen yang harus menjadi Tuhan, yang harus memerintah, siapa? Bapa di sorga. Gimana caranya supaya dia memerintah, supaya dia menjadi raja? Ya kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Yesus harus memerintah, Roh Kudus juga harus memerintah. Karena Roh Kudus dan Tuhan Yesus keluar dari Bapa di surga. Itu ajaran Kristen. Begitu. Bukan Yesus Tuhan, artinya Yesus zat tertentu. Kayak orang Islam paham. Karena menurut orang Islam, Tuhan itu adalah zat. Oh, gimana? Kenapa ada pertanyaan, Yesus Tuhan apa manusia? Karena di dalam pikiran mereka, Tuhan itu adalah partikel, zat tertentu. Begitu. Dan itu sangat mempengaruhi. Itu mempengaruhi banyak orang. Jadi banyak pengertian-pengertian di dalam Alkitab yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu sendiri. Yesus adalah kurios kita. Nah kata kurios itu pengertiannya bukan zat tertentu, bukan partikel tertentu. Kurios itu maksudnya kalau dalam bahasa Inggris Lord. Atau kalau bahasa Jawa tuh Gusti. Yang maknanya seseorang yang kepadanya kita membaktikan diri kita melakukan kehendak dan perintah-perintahnya. Begitu ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Sandy Gracia. Silakan Sandy Gracia. Sandy Gracia, nyalakan dulu kamera Anda, silakan. Oke, Bang Sandy, kenalkan diri dulu Bang. Abang bagus. Nggak apa-apa Bang, yang penting udah nyalakan kamera. Tapi jangan separuh Bang wajahnya Bang, Abang naik ke atas sedikit, biar kelihatan. Nah gitu. Ya, soalnya lagi bareng ini. Oke, Abang Kristen? Saya Katolik. Oke. Abang setuju dengan, nanti kalau saya bilang tolologet nanti dimarah lagi. Ya dengan dua orang inilah. Abang setuju dengan pernyataan dua orang ini bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Yesus bukan hamba Tuhan. Ya itu tergantung mereka Pak. Saya tanya Anda gimana sih? Saya tanya Anda, apakah Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Bahkan kalau Yesus hamba Tuhan itu sesat. Saya putarkan lagi videonya ya. Aduh. Saya putarkan lagi videonya Bang. Nih, supaya Anda dengar apakah Yesus hamba Tuhan atau bukan. Ya, kita buka ini sebentar. Edis TV. Sebentar ya. Sabar Bang. Oke. Nih Bang dengarkan ya Bang ya. Dengarkan Bang. Dengarkan. Baiklah. Kesimpulannya Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya. Ya tidaklah. Kalau tidaklah. Gitu kan. Yesus bukan hamba Tuhan. Dia tidak hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila begitu. Cuman saya belum. Memang pernyataan itu sesat. Memang pernyataan itu sesat. Oke. Memang pernyataan itu sesat. Kalau ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, sesat itu yang bilang itu. Yesus hamba Tuhan itu. Oke. Nah, pertanyaan saya, setujukah Anda? Yesus bukan hamba Tuhan. Ya, bahkan sesat kalau bilang Yesus hamba Tuhan. Gini Bang.
kalau mereka itu saya tidak peduli ya, karena Bukan, Anda setuju atau tidak? Gitu dulu. Jangan ngomongin orang. Kita ngomongin diri Anda. Apakah Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? kan Yesus itu banyak gelarnya, ada nabi, ada juru selamat. Nggak nyambung abang Ya kan? Bang, yang ditanya bukan itu bang. Apakah Anda setuju Yesus bukanlah hamba Tuhan? Kalau kalau ada orang mengatakan Yesus hamba Tuhan, sesat orang itu. Bahkan orang gila kalau kata Robert. Robert yang ngomong itu Robert. Barang siapa yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, orang itu gila, kata Robert. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Kalau menurut Alkitab memang Yesus itu hamba Tuhan. Bukan menurut yang saya tanya, bukan itu bang. Apa setuju tidak dengan omongan mereka? Tidak setuju. Oke. Kalau tidak setuju, abang jangan naik ke sini. Oke, baiklah. Tuhan Yesus berkati ya bang ya. Aku turunkan bang. Oke, saya turunkan. Teman-teman tolong teman-teman ya. Saya sudah ngomong berkali-kali loh. Tolong jangan ganggu dong acara ini. Yang saya undang naik itu adalah yang setuju dengan mereka. Supaya apa? Supaya terwakilkan unek-uneknya. Ibarat kata ya teman-teman sudah saya bilang. Ini ada makanan di depan. Memang orang Indonesia ini bandel-bandel. Udah dibilang. Coba. Kalau ada acara open house buka rumah ya. Misalnya acara lebaran atau apa. Sudah dibilang. Datanglah jam 7 pagi. Mereka datang jam 5. Datang jam 5. Jangan rebutan. Rebutan. Pokoknya di mana ada tulisan jangan, justru di situ malah dilawan. Memang kebiasaan masyarakat kita itu memang luar biasa, teman-teman. Luar biasa ya, luar biasa. Ini saya kasih tahu. Teman-teman, waktu saya di Indonesia, saya itu kalau salah jalan, saya putar balik, suka-suka saya aja. Salah arah ya. Salah arah. Putar balik langsung. Di sini teman-teman jarang sekali ada orang seperti itu. Karena dia udah lihat, jangan putar balik. Orang nggak berani putar balik di situ. Di antara 1000 cuma 1 orang yang putar balik. Itu pun mungkin dia lagi mabuk. Itulah yang saya salut begitu. Luar biasa, penduduk negeri ini luar biasa. Begitu. Ya. Tapi kalau di Konoha sudah bilang jangan putar balik, justru malah di situ orang putar balik. Astaga, berat ini memang. Tolong teman-teman ya tolong. Yang setuju dengan saya, jangan naik. Yang setuju dengan Robert, naik. Ya, murid Kristus, silakan bang. Abang jangan bilang murid Kristus, sudah dibilang dari kemarin murid Romo, dibilang kok. Silakan bang, nyalakan kamera dulu. Iya bang, selamat malam. Selamat malam, bang. Ya, ini hamba, saya nggak setuju hamba. Yesus bukan hamba. Bukan. Oke, ada Alkitab di situ bang? Iya, tapi saya boleh bernarasi dulu nggak? Menjelaskan dulu maksudnya. Kalau penjelasan nanti kita debat kusir loh bang. Gimana kalau kita Alkitab aja yang ngomong? Paling cuma 2 menit. Oke, silakan. Oke, gini. Ya, memang abang tadi sudah menunjukkan di 1 Korintus 15 ayat 28 kalau nggak salah tadi ya. 27 28. Nah, ya. Tapi begini bang, sebetulnya itu hanya konsep peran dan keekonomian. Saya pakai analogi seperti ini bang. Ayatnya dulu bang. Ayatnya dulu. Gini bang. Kalau ada tulisan Rasul Paulus itu harus Anda rubah. Ya. Ini adalah peran dan keekonomian. Coba sebentar. Saya buka dulu
Korintus 15 ayat 28. Sebentar ya. 1 Korintus 15 ayat 28. Oke. Pokoknya teman-teman, kalau dia ini sebenarnya namamu itu nggak boleh pakai itu loh, Bang. Udah saya bilang kemarin. 1 Korintus 15. Kasasi, Bang. Iya, tapi Anda itu, Bang, bawa nama Kristus. Tetapi yang Anda bawa itu adalah asumsi dan hawa nafsu Anda sendiri. Saya punya dasar. Baik, sebentar. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke 27-28 ya, Bang ya. Ya. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-15 27-28. Oke, coba tunjuk di sini, Bang. Dalam peran dan keekonomiannya mana? Saya sudah cari sampai ayam belum tumbuh gigi pun, sampai tumbuh gigi pun ini kayaknya nggak akan ketemu nih. Mana coba? Silakan. Kalau di ayat itu memang tidak ada. Terus Adanya apa di yang Anda Filipi bawa? 2. Apa kata Ayatnya Rasul di Filipi Petrus? 2. Sebentar, apa kata Rasul Paulus? Barang siapa yang memberitakan Injil selain daripada Filipi apa yang 2, Bang. yang kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia, betul? Betul, adanya di Filipi 2. Oke, berarti Anda setuju bahwa Yesus bukan hamba? Bukan hamba Tuhan? Bukan. Dia hanya menjalankan peran sebagai hamba. Kalau menjalankan peran sebagai hamba berarti bukan hamba Tuhan? Bukan. Berarti pura-pura dia, pura-pura aja jadi hamba Tuhan. Gini. Sebentar dulu, sebentar, Saya pakai tenang. analogi, boleh nggak? Tenang dulu. Berarti dia pura-pura, betul? Menjalankan tugas dan peran sebagai hamba. Iya, berarti pura-pura kan, hanya acting saja, betul? Bukan pelaksanaan. Gimana sih ini? Mumet saya dengan bahasamu. Gini. Saya boleh bercerita kisah, boleh? Silakan. Misalnya ada 3 orang presiden, ada Prabowo, Putin, dan Donald Trump. Nah, mereka bertemu di suatu ruangan, lalu mereka membuat rapat. Nah, ada pembagian tugas, ada yang jadi ketua rapat, ada yang jadi moderator, ada yang jadi notulen. Secara peran, ada peran yang lebih tinggi, ada peran lebih rendah, ada yang jadi ketua rapat, ada yang jadi notulen, ada yang jadi moderator. Tapi secara hakikat, ketiganya setara, karena ketiganya sama-sama presiden. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Itu hanya dalam tugas peran mereka untuk berdiskusi gitu. Sama seperti Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya ini setara, Bang. Tidak ada yang lebih tinggi rendah. Hanya saja pada saat rencana keselamatan mereka memerankan peran dan tugas yang lebih tinggi, lebih rendah tadi, sama seperti pimpinan rapat, moderator, notulen, seperti itu, Bang. Jadi bukan masalah hakikatnya, tapi masalah tugas dan peran masing-masing, begitu. Sudah selesai ngomongnya? Sudah. Oke, baiklah teman-teman. Makanya saya selama berdebat saya dengan orang Islam, yang bikin buruk Kristen itu, yang bikin berat orang Islam itu masuk Kristen adalah orang-orang seperti orang ini. Ya. Udah sebentar, Bang. Tadi Abang udah bernarasi sebentar. Bang, tadi Anda sudah bernarasi. Boleh saya gantian bernarasi? Boleh? Ya. Baik. Kenapa teman-teman? Pengalaman saya berdebat dengan orang-orang Islam itu jangan ditanya lagi teman-teman ya. Udah 14 tahun lah sekarang. Nah, teman-teman, ketika saya berdebat dengan mereka, orang-orang Islam itu kelamaan berdebat dengan orang ini. Selain patung dipelintir jadi tabut perjanjian, patung dipelintir jadi boleh disembah, mereka akan memelintir lagi bahwa di sini itu bukan hamba, ya, bukan hamba itu. Baik, coba baca dulu nih. Yesaya 42. Iya, hamba Tuhan. Dia memang memerankan peran sebagai hamba. Tenang bang. Hamba Tuhan. Dulu. Pertanyaan saya, siapa di sini yang dimaksud? Yang bertugas menjadi hamba adalah Yesus. Oke, di sini berbicara tentang Yesus, betul? Betul. Coba Anda yang baca. Ya, lihat itu hambaku. Ini dalam rencana keselamatan. Yesus ditugaskan berperan untuk menjadi hamba. Abang punya Alkitab sendiri atau ini Alkitabnya? Coba abang baca. Kenapa orang ini punya Alkitab sendiri ya? Saya heran loh. Coba baca dulu, baca.
Lihat itu hambaku yang kupegang. Stop, Orang stop, pilihanku. stop. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Siapa di sini? Yesus. Jangan dibisu-bisuin, Bang. Nggak perlu abang bisu-bisuin, nggak berisik kok. Yesus. Oke. Siapa yang berbicara? Bapak. Bapak di sorga berbicara tentang anaknya, betul? Betul. Apa kata Bapak di sorga? Lihat hambaku yang kupegang. Dia orang pilihanku. Dia ngomong apa? Hambaku, betul? Betul. Berarti bukan hambaku. Iya, dia bertugas turun menjadi hamba. Iya, berarti bukan hambaku. Dalam perannya dia menjadi hamba. Tadi kau bilang bukan. Iya, Tadi dia kau berperan bilang menjadi hamba. bukan. Sekarang kau bilang hamba. Bahkan seperti tadi, Bang. Dalam rapat ada notulen, moderator, dan pimpinan rapat. Tadi kau bilang, sebentar, dia hamba tidak? Iya, dia berperan jadi hamba. Mana di sini? Lihat, itu berperan sebagai hamba, mana di situ? Iya, di Filipi 2. Menurutmu, Filipi sebentar, 2, menurutmu Bapak di surga ini, dia salah memilih kata, harus kau koreksi dia. Berarti, mohon maaf, kau anggap dia tolol sehingga dia kurang kata peran di sini, betul? Pemahamannya, Bang, eksegesisnya, Bang. Astaga, memang mereka ini luar biasa ya. 2 Petrus. Oke, baik, 1 ayat sebentar. 20-21. Oke, orang pilihanku. Oke, berarti orang pilihanku berarti bukan orang, betul? Dia jadi orang, betul. Turun untuk menjadi orang. Berarti bukan orang. Dia turun menjadi orang. Iya, berarti bukan orang. Kalau di sini tertulis orang, berarti bukan orang. Karena di sini tertulis hamba, berarti bukan hamba, kan gitu, betul? Hanya berperan, betul? Berperan, betul? Ya. Oke, karena dia berperan sebagai hamba, berarti dia bukan hamba, setuju? Ya. Oke, berarti ketika dia ngomong, berarti Bapak di surga ngomong, itu hambaku, berarti kata-kata ini berisi dusta, betul? Tidak, dia berperan sebagai hamba, betul. Sebentar, saya bacakan dulu, saya mau jadi tong sancong dulu. Sebentar, saya balikin dulu ya. Saya balikin dulu, Coba Bang. deh, Sebentar, Filipi Bang. 2 Saya ayat balikin 6. dulu. Saya balikin dulu, Bang, kamera saya. Saya mau jadi tong Filipi 2 ayat 6. Saya mau jadi Tom Sancong dulu, Bang. Tom Sancong ya. Saya mau jadi Tom Sancong. Sebentar. Ya. Hamba adalah bukan. Sesungguhnya bukan itu adalah ia, dan ia adalah bukan. Dan bukan itu ia, dan ia itu adalah bukan. Dan tiadalah kamu itu, melainkan orang-orang yang bingung. Nih, saya buka Filipi. Aduh, beratnya. Silakan, Pak. Nih, Silakan. Kejadian 3. Kejadian 3 Kejadian lagi, aduh. ayat 22. Silakan, Bang. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya sekarang manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, salah satu dari kita berarti Tuhan itu tidak tunggal satu mutlak. Ya, ada kata salah satu dari kita. Nah, ini udah penjelasan Teman-teman, eksplisit. kalau ngomong sama tentang mereka, tunggal. teman-teman ya, kita lagi bahas bawang, mereka akan bahas kasur yang dibahas. Kenapa sih nggak pernah nyambung sama kalian kalau ngobrol? Aduh, tidur dulu di bawang, nanti sakit kepala saya, naik darah tinggi saya nanti. Yang dibahas apa, yang dijawab apa, gitu loh. Aduh, Herman, sungguh Herman, luar biasa teman-teman. Udah, makasih Bang JB. Udah tertulis. Makasih Bang JB. Udah tertulis di situ hamba. Dibilang bukan, itu hanya pura-pura saja jadi hamba. Ketika Tuhan Yesus berdoa, itu pura-pura aja teman-teman. Sebenarnya dia nggak lagi berdoa, dia lagi nyontohin aja. Gimana sih?